Baiklah pemirsa sekalian, saat ini kita akan memasuki dalam sesi doa dan kami masih ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk mengirimkan permohonan doa ataupun ucapan syukur pada kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia ataupun nomor call center Hope Channel Indonesia yang informasinya tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini, dalam sesi doa ini, kita sudah ditemani dengan Pendeta Andri Setio Puji. Shalom Pendeta, selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Pemirsa Opida dimanapun berada, Selamat semoga malam. sehat selalu. Amin. Semoga juga Pendeta dalam keadaan yang sehat ya Pendeta. Baiklah Pendeta dan juga pemirsa sekalian, saat ini saya akan membacakan beberapa permohonan-permohonan doa yang telah masuk, dan setelah itu Pendeta Andri boleh berikan ayat-ayat motivasi dan juga langsung mendoakan secara khusus permintaan-permintaan doa yang telah masuk. Baiklah, saat ini saya akan bacakan permohonan doa yang pertama. Permohonan doa yang pertama ada dari Ibu Eni. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Doakan juga agar saya bisa mendapatkan buah hati yang kedua dalam rumah tangga kami. Lalu permohonan doa selanjutnya ada dari Bapak Ham. Mohon doakan agar kondisi kesehatan saya dapat membaik dan dapat kembali beraktivitas dengan normal. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Freda. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Ignatius. Mohon doakan saya saat ini sedang bergumul untuk pulih dan kembali sehat. Kiranya Tuhan mendengar dan memberikan kesembuhan. Kepada Pendeta Andri untuk memberikan ayat-ayat pengharapan dan juga doa secara khusus Pendeta. Oke, baik, di dalam Matius 21 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Seringkali kita memiliki kekhawatiran yang begitu berat dan besar, sehingga kuasa Tuhan seringkali juga tidak bekerja dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan pada kali ini mengingatkan kita kembali untuk dengan penuh kepercayaan kita akan menerimanya ketika kita minta berdoa. Markus 9 ayat 24 dikatakan bahwa ada orang yang kurang percaya pun dia minta yang namanya pertolongan kepada Tuhan. Jadi bila mana iman sekarang kita masih ragu-ragu, iman kita memiliki kebimbangan pada saat ini, bukan berarti itu adalah halangan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya ini. Karena Tuhan akan menganugerahkan, mengindahkan keterbukaan kita sebagaimana kita ada. Dan Dia mau untuk bekerja, menjawab setiap doa-doa apa yang kita pergumulkan atau kita mohonkan. Kiranya permohonan tadi yang sudah disampaikan semua yang terjawab oleh karena berkat-berkat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih di malam hari ini kami memiliki beberapa permohonan. Di antaranya Ibu Eni yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan yang sepenuhnya. Dan ada permohonan juga yang mana secara khusus ingin mendapatkan seorang buah hati yang kedua di rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan boleh menjawab. Dengan demikian menjadi satu kebahagiaan dan sukacita dari keluarga mereka. Ada Bapak Ham yang kondisi kesehatannya kiranya boleh membaik dari hari ke hari sehingga boleh beraktivitas kembali. Ada Ibu Freda juga dalam keadaan kurang sehat. Kiranya kesembuhan yang total menjadi bahagiannya. Ada juga Bapak Ignatius yang bergumul akan kesehatan ini sehingga boleh beroleh sehat kembali. Semuanya ini Tuhan adalah modal di mana manusia beraktivitas. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan yang daripada Tuhan ini dengan segala obat-obatan, usaha memperoleh kesembuhan yang mereka usahakan. Karena kami mohon doa ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Amin. Terima kasih banyak Pendeta atas ayat dan juga doa yang telah disampaikan. Saat ini saya akan kembali membacakan permohonan-permohonan yang telah masuk dan Pendeta akan berikan ayat-ayat motivasi dan juga doa secara khusus. Permohonan doa selanjutnya. Ada dari Bapak Togu, mohon doakan ibu saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian lutut. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dengan sepenuhnya. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Paulus, mohon doakan agar cuaca hari ini cerah dan kami bisa mengikuti acara pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan mengabulkan. Lalu selanjutnya ada dari Saudari Winnie, mohon doakan agar saya mendapatkan pasangan hidup yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar kesehatan saya bisa semakin baik kembali. Doakan juga ibu dan anak saya, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Kepada Pendeta Andri untuk kembali memberikan ayat-ayat motivasi dan juga doa secara khusus Pendeta. Baik, saudara-saudara, seringkali kita di dalam kehidupan berdoa sehari-hari ketika jawaban doa tidak kunjung datang, pencobaan, kesusahan menimpa kehidupan kita, ada satu ketakutan yang besar. Namun Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan bisa memberikan damai sejahtera itu ketika kita mengalami kesusahan atau pergumulan, baik kesehatan dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita perlu percaya kepada janji Tuhan ini. Sampai nantinya, Tuhan akan menepati janji-janjinya itu dalam kehidupan kita. Kiranya tetap berserah, tetap berpengharapan di dalam janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, menaikkan permohonan. Ada pergumulan-pergumulan dari anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih. Yang mana permohonan dari Bapak Togu yang ingin ibunya yang sedang sakit ini boleh kiranya sembuh ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan pemulihan yang sepenuhnya di dalam kehidupannya. Ada juga Bapak Paulus. Kiranya Tuhan Engkau berikan satu cuaca yang cerah ketika dia memiliki kerinduan untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Dan Tuhan, biarlah imannya bertumbuh melalui pendalaman Alkitab ini. Kami juga berdoa untuk Saudari Winnie. Kiranya Tuhan memberikan pendamping hidup yang sepadan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga menjadi kebahagiaan, sukacita, dan sejahtera karena jawaban doa yang Tuhan telah berikan. Kami berdoa juga untuk Bapak Anto Sihombing. Kiranya Tuhan berikan kesehatan yang semakin membaik. Dan yang mana dia juga rindu ibu dan anaknya. Kiranya Tuhan bersertai selalu dimanapun mereka berada. Dengan demikian mereka pun boleh merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan mereka. Semua permohonan doa ini Tuhan kami persembahkan di hadarat Tuhan, di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Andri. Jangan gelisah, damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian kita. Saat ini saya akan kembali membacakan permohonan-permohonan doa yang telah masuk dan kembali Pendeta akan memberikan ayat-ayat motivasi dan juga doa secara khusus. Permohonan doa selanjutnya ada dari Ibu Yuni. Mohon doakan agar Tuhan memberikan dan memulihkan kesehatan saya saat ini. Kiranya Tuhan menolong. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Cornelis. Mohon doakan kakak dari anak menantu saya yang saat ini sedang dalam masa pengobatan dan perawatan dari sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Raymond. Mohon doakan agar kesehatan saya dapat segera pulih dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Dominikus. Mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang baik setiap harinya.
Kiranya Tuhan menolong. Kepada Pendeta Andri untuk kembali memberikan ayat-ayat pengharapan dan juga doa secara khusus, Pendeta. Baik, saudara, firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini janji lindungan Tuhan kepada umat-umat Tuhan, yang mana Tuhan itu digambarkan dia seperti seorang raja wali yang mengepakkan sayapnya dan mencoba untuk melindungi anak-anaknya. Dan Tuhan juga melindungi anak-anak Tuhan dengan yang namanya menghalau dari apapun yang coba menjatuhkan dia. Namun semuanya itu adalah akan terjadi ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, iman itu seringkali dicobai oleh setan supaya kita jatuh dalam pencobaan. Tetapi iman kita ini boleh tumbuh kuat dengan menghadapi konflik, bahkan ada keraguan-raguan di dalam hati kita pun, itu tetap kita mau untuk melawannya. Karena pengalaman yang diperoleh dalam pencobaan ini lebih penting, lebih berharga daripada permata yang paling mahal. Itulah sebabnya bila mana ada kesusahan, kebimbangan, pencobaan, penderitaan, atau pergumulan apapun itu hadir dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan mau kita memiliki pengalaman yang berharga ini, yang lebih berharga dari permata yang mahal. Karena Tuhan tahu kita ini boleh mampu oleh karena Tuhan juga senantiasa memberikan kuasanya dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita kembali berdoa untuk doa yang dimohonkan ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mendoakan Ibu Yuni untuk Tuhan boleh berikan kesehatan pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong dalam segala pengobatan yang sedang dijalankan. Bapak Cornelis yang rindu mendoakan kakak dari anak menantunya, yang mana juga dalam perawatan dari sakit ini. Kiranya usaha-usaha memperoleh kesembuhan tangan dokter, obat-obatan, Tuhan berkati, sehingga kesembuhan yang maksimal boleh Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Ada Bapak Raymond, yang mana juga dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berikan pertolongan, memberikan kekuatan iman, sehingga boleh dia semangat untuk peroleh kesembuhan. Begitu juga ada Bapak Dominikus. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dari hari ke hari. Dengan demikian aktivitas pun tidak terhalang oleh karena kesehatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dalam kehidupan mereka. Kami persembahkan nama-nama permohonan doa ini ke dalam tangan pembayaran Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Baiklah, saat ini saya akan membacakan permohonan-permohonan yang telah masuk dan Pendeta Andri akan mendoakan permohonan tersebut secara khusus. Permohonan yang pertama ada dari Bapak Hendrik. Mohon doakan agar saya dan seluruh keluarga besar diberikan kesehatan yang baik dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Lalu selanjutnya ada dari Saudara Gilbert. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit pasca kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Suyani. Mohon doakan anak dan cucu saya dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesehatan kepada mereka. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Dona. Mohon doakan agar suami saya bersedia menerima kebenaran. Doakan juga agar kami dapat memiliki rumah pribadi
dan bisa digunakan untuk menjadi rumah doa. Kepada Pendeta Andri, boleh memberikan ayat-ayat pengharapan dan juga doa secara khusus, Pendeta. Ayat 16-18 dikatakan firman Tuhan, "Tapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku." Saudara-saudara, kecemasan dalam kehidupan kita tidak bisa kita hindari. Sebagai manusia yang normal, manusia yang memiliki banyak keterbatasan, kita memiliki kecemasan di dalam hidup. Namun, di sini ada satu keyakinan bahwa Tuhan mendengar dalam setiap kecemasan-kecemasan yang kita mohonkan kepadanya. Kemudian, meskipun kita bangun pagi ada kecemasan, pada waktu kita tidur juga kadang memikirkan kecemasan tersebut, Tuhan dapat membebaskan kita dari kecemasan itu ketika kita berseru kepada Tuhan. Dan ketika orang-orang memiliki satu panggilan untuk datang kepada Tuhan, lebih banyak berdoa, itu akan lebih efektif naik ke surga, karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, bahkan menunjukkan bagaimana cara kerja Tuhan yang luar biasa untuk menolong umat-umat Allah ini. Itulah sebabnya kita harus memiliki keyakinan untuk mau selalu datang dekat kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan datang dekat kepada setiap orang yang mencari Dia. Dan sekarang kita akan mendoakan permohonan-permohonan ini, biarlah yang bermohon ini pun boleh tetap setia di dalam kehidupan berdoa mereka. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini, menaikkan permohonan dari Bapak Hendrik. Ada kiranya keluarga besar dari Bapak Hendrik ini, Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan dalam setiap kehidupan mereka. Begitu juga Saudara Gilbert, kiranya Tuhan memberkati, memberikan pemulihan pasca kecelakaan. Biarlah dia boleh pulih seperti sedia kala, beraktivitas seperti sedia kala, karena berkat kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa dengan Ibu Suyani, di mana anak dan cucu, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga lindungi, Tuhan sertai, bahkan kesehatan yang selalu baik, Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Dona, kiranya pergumulan kepada suaminya untuk terima kebenaran, Tuhan mendengar, dan melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan memimpin di dalam kebenaran ini. Dan berkatilah kiranya jadi kebutuhan dari keluarga ini untuk memiliki rumah di mana supaya keluarga boleh tinggal dengan penuh kebahagiaan. Dan biarlah Tuhan menjawab itu, dan kerinduan dari keluarga pun, biar rumah itu nantinya boleh menjadi rumah doa. Nyatakanlah Tuhan, karena Tuhan penuh belas kasihan dan berkemurahan. Karena kami mohonkan semua permohonan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Andri untuk ayat-ayat motivasi dan juga doa yang telah dilayangkan. Saat ini saya akan kembali membacakan permohonan-permohonan yang telah masuk, dan kembali Pendeta akan memberikan ayat-ayat motivasi dan juga doa secara khusus. Permohonan selanjutnya ada dari Bapak Kris. Mohon doakan pergumulan kami untuk melewati masalah keuangan. Kiranya Tuhan menolong saya sebagai kepala rumah tangga untuk mencukupkan segala kebutuhan. Doakan istri saya agar tidak tertekan, dan anak-anak kami dalam masa sekolahnya. Kiranya Tuhan menolong. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Ferry. Mohon doakan agar Tuhan memberikan pemulihan kesehatan untuk saya pribadi. Kiranya Tuhan menolong. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Budi. Mohon doakan pergumulan saya dalam hal keuangan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Lalu selanjutnya ada dari Oma Foni. Mohon doakan cucu saya yang saat ini dalam proses pemulihan dari sakit.
Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Kepada Pendeta Andri untuk memberikan ayat-ayat pengharapan dan juga doa secara khusus, Pendeta. Saudara, di dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, "Bersulah kepadaku pada hari kesusahan. Aku akan menyelamatkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Kita lihat pengenapan ayat ini, yang mana salah satu contoh nyata ketika orang datang kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia. Dikisahkan Yakub yang pada waktu itu berdoa di tepi sungai Yaboksan. Kita tahu cerita ini bahwa Yakub pun akhirnya berdoa ketika dia bergulat dengan malaikat. Itu adalah simbol permohonan pergumulan doanya. Dan dia memohon berkat kepada malaikat itu untuk berkatinya. Dan singkat cerita, Yakub yang artinya penipu dirubah namanya menjadi Israel, yang telah menang bergulat melawan Allah. Jadi pengalaman Yakub ini adalah pengalaman doa yang tidak henti-hentinya. Dan kita harus belajar daripada Yakub ini untuk doa yang terus-menerus yang tak kenal lelah. Sampai kemenangan itu, berkat itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita memiliki bakat, pendidikan, kekayaan atau dukungan manusia. Tapi berkat semuanya itu, kemenangan doa itu tidak diperoleh dari hal-hal itu saja. Tapi dari doa yang tekun oleh orang-orang yang sungguh-sungguh. Dan kemenangan itu haruslah di mana? Kemenangan itu adalah kemenangan yang diperoleh di ruang pertemuan dengan Tuhan. Artinya ketika kita menutup pintu kamar kita dan bermohon kepada Tuhan. Ketika iman kita yang sungguh-sungguh penuh perjuangan berpegang teguh pada lengan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Jadi saudara, mari kita mengikuti contoh teladan dari Yakub yang telah menang di dalam pergumulan doa ini. Dan kita boleh menjadi seorang pemenang juga dalam pergumulan kita. Karena Tuhan yang berkati kita semuanya. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memanjatkan permohonan pada Bapak Feris, Bapak Kris, yang mana ada pergumulan dalam melewati masalah keuangan. Kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Dan kiranya Tuhan menolong dia sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi seluruh keluarganya. Dan berdoa untuk istri dan anak-anaknya. Biarlah melalui keadaan ini mereka pun tetap juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tidak tertekan. Tapi oleh karena pertolongan-Mu, mereka pun boleh menjadi orang-orang yang setia di dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Ferry. Kiranya Tuhan boleh memberkati kesehatannya yang sementara terganggu dan dalam pemulihan ini. Tuhan pulihkan sehingga dia boleh beraktivitas kembali. Kepada Bapak Budi kami berdoa. Kiranya Tuhan berkati pergumulannya dalam hal keuangan ini. Kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit kepada beliau yang senantiasa bergumul dan juga berjuang untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Oma Afoni yang rindu untuk cucunya saat ini boleh dipulihkan dari sakit. Kiranya semuanya itu boleh nyata dalam kehidupan dari cucu dari Oma Afoni ini. Ketika jawaban-jawaban doa yang Tuhan nyatakan melalui orang-orang yang bermohon dengan setia kepada Tuhan ini, biarlah nantinya kelak nama Tuhan dipuji dan memuliakan. Karena kami semua berdoa hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah pemirsa, saat ini kita kembali dalam sesi doa. Saya akan membacakan permohonan-permohonan yang telah masuk dan nantinya Pendeta Andri akan memberikan ayat-ayat motivasi dan juga doa secara khusus. Baiklah, permohonan doa yang pertama ada dari Ibu Veronica. Mohon doakan agar ternak yang kami pelihara dapat tetap sehat supaya kami bisa jual untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Clara. Mohon doakan agar kesehatan saya dapat semakin baik dan pulih, dan Tuhan berkenan memberikan buah hati dalam kehidupan rumah tangga kami. Lalu selanjutnya ada dari Saudara Milton Siagian.
Mohon didoakan anak-anak saya, Novel, Indah, Laurina, Angelita, dan Melvin, selalu di dalam kesehatan. Lalu selanjutnya ada dari saudari Asni Romaida. Mohon didoakan suami dan anak-anak saya supaya takut dan setia akan Tuhan. Kepada Pendeta Andri, boleh berikan ayat-ayat pengharapan dan juga doa secara khusus. Saudara, di dalam Mazmur pasal ke-55 ayat yang ke-23 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, kita memang betul berdoa. Kita memang betul datang kepada Tuhan. Tapi terkadang kita tidak sabar terhadap jawaban-jawaban doa itu. Dikatakan di sini adalah tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dengan kata lain, pencobaan, kesusahan, tantangan, pergumulan itu hanya temporary, tidak selama-lamanya. Itulah sebabnya kita perlu bersabar dalam menantikan pemeliharaan Tuhan ini. Jangan sampai kita terburu-buru untuk putus asa. Jangan sampai kita terburu-buru untuk berhenti berdoa. Seringkali tinggal selangkah lagi, dia akan menemukan jalan keluar. Seperti halnya Musa ketika mau melewati Laut Merah. Kalau dia terlalu bimbang dan takut dengan desakan dari bangsa Israel dan juga bangsa Mesir yang karena kekhawatiran dan ketakutannya itu dia gegabah, terburu-buru dan putus asa, dia tidak akan pernah melihat mujizat itu. Tapi ketika dia melangkahkan kakinya, Laut Merah itu terbelah. Seringkali tinggal selangkah di dalam jawaban doa itu akan kita terima. Itulah sebabnya mari kita perlu bersabar dan berserah, karena tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, karena dia akan memelihara kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali hamba-Mu datang kepadamu, memohonkan permohonan dari Ibu Veronica. Kiranya Tuhan, di dalam ternak yang mereka pelihara sekarang ini, Tuhan limpahi berkat, sehingga boleh berkembang biak banyak, dan nantinya boleh menjadi berkat ketika dijual untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dari Ibu Veronica ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semuanya ini. Ada juga Ibu Clara, yang mana bermohon untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan boleh berikan kesehatan semakin membaik. Dan Tuhan juga boleh menganugerahkan buah hati dalam kehidupan rumah tangga mereka. Menjadi satu kebahagiaan sukacita ketika Tuhan memberikan buah hati yang Tuhan percayakan untuk dituntun dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa untuk Milton Siagian, yang mana rindu anak-anaknya, Novel, Indah, Laurin, Angelita, dan Melvin, selalu di dalam kesehatannya memberikan kesehatan yang baik. Segala hal yang baik dari surga Tuhan anugerahkan kepada anak-anaknya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Asni Romaida. Kami doakan kiranya suami dan anak-anaknya boleh senantiasa takut akan Tuhan. Jadi ketika keluarga ini bersatu dalam Tuhan, Yesus tinggal di tengah-tengah keluarga, ada satu sukacita dan kebahagiaan yang mereka alami oleh karena mereka takut senantiasa kepada Tuhan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan menjawab permohonan doa mereka ini. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Andri. Bersabar dan nantikan Tuhan dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan, karena pencobaan-pencobaan kita adalah temporary. Terima kasih banyak Pendeta untuk kata-kata pengharapan, ayat-ayat pengharapan, dan juga doa yang telah dilayangkan. Saat ini kembali saya akan membacakan beberapa permohonan yang telah masuk, dan Pendeta Andri akan memberikan ayat-ayat pengharapan dan juga doa secara khusus. Permohonan doa selanjutnya ada dari Saudara Jun. Mohon didoakan Oma Meis agar cepat sembuh di bagian mata dan bisa melihat kembali.
Lalu selanjutnya ada dari Saudari Rismawati Manik, tolong doakan kaki saya supaya diberikan kesembuhan. Lalu selanjutnya ada dari Saudara Rizky Kiki, tolong doakan anak saya Stephen yang rencana mau kuliah tahun ini dan sedang cari pekerjaan. Lalu permohonan doa selanjutnya ada dari Dustin A. Mohon doanya agar menyembuhkan sakit pada kaki dan ginjal saya, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Kepada Pendeta Andri boleh memberikan ayat-ayat pengharapan dan doa secara khusus Pendeta. Baik. Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa itu umum seperti pada umumnya, artinya semua orang mengalaminya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kesehatan, keuangan, finansial, dan kebutuhan apapun dalam kehidupan kita seringkali itu menghampiri kita. Bahkan kita menganggap semua itu menjadi beban berat dan merasa nggak mampu. Tapi melalui ayat ini kita boleh diingatkan, kalau itu menghampiri kehidupan kita, artinya Tuhan lihat kita itu mampu untuk melewati itu semua. Karena kenapa? Karena semuanya itu dikatakan biasa, pencobaan biasa, hal-hal yang biasa. Kenapa hal yang biasa? Artinya semua pada umumnya orang juga mengalami hal yang sama tapi di dalam situasi yang berbeda-beda. Namun poin yang dikatakan ayat ini adalah kita harus memegang bahwa Allah itu setia. Allah itu setia. Setia yang mana Dia tidak akan meninggalkan, bahkan Dia tidak akan mengizinkan sesuatu itu terjadi sehingga kita boleh jatuh. Dan jalan keluar itu nantinya akan menjadi bagian kita. Maka dari itu tetaplah kuat, jadilah berpengharapan, karena Tuhan rindu untuk memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu kembali, yang mana ada permohonan dari saudara Jun, yang rindu untuk mendoakan Oma Mis, supaya boleh lekas sembuh di bagian mata, dan kerinduan boleh melihat kembali, melihat bagaimana ciptaan Tuhan yang indah, yang anugerahkan kepadanya. Dan kami juga berdoa untuk Rismawati Manik yang bermohon untuk kesembuhan daripada kakinya ini. Tuhan berikan kesembuhan yang segera sehingga dia boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala Tuhan. Saudari Rizky Kiki, Tuhan berkati kiranya anak yang bernama Stephen yang rencana mau berkuliah dan juga sedang cari pekerjaan, Tuhan membuka jalan keluar sehingga boleh mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi oleh karena berkat Tuhan yang berkemurahan. Berdoa untuk Dustin ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan pada sakit kaki, ginjal, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu supaya boleh sehat dan diberkati selalu dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, nyatalah bahwasannya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan menuai berkat-berkat yang mereka butuhkan. Karena mereka semuanya bermohon dan kami semua bermohon hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.